Berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan menceritakan perdagangan budak transatlantik yang merupakan salah satu perdagangan paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kapan hal tersebut terjadi? Bukankah sekarang sudah tidak ada perdagangan? Dari tahun 1525 sampai 1866, sekitar 2,5 juta orang-orang Afrika diambil secara paksa dari rumah mereka. Separuhnya dari mereka dikirim ke seluruh dunia untuk bertahan hidup dari kebrutalan dan pelecehan sebagai budak di dunia baru mereka. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum mencapai di dunia baru, di wilayah baru, setiap 1 dari 5 orang meninggal dunia disebabkan oleh kondisi yang mengerikan dalam kapal yang membawa mereka melintasi lautan. Desain kapal perdagangan budak mengalami perubahan karena kemajuan teknologi. Namun kali ini gambar yang kita sajikan akan menunjukkan kapal budak terbesar yang dikenal bernama Guinea Man. Pemberian nama tersebut karena perdagangan manusia dan perbudakan paksa terbesar terjadi di pantai Guinea, Afrika Barat. Mereka harus bertahan hidup dalam kapal dengan kondisi seperti dalam neraka selama dalam perjalanan melintasi samudera untuk mencapai Amerika. Bahkan sebelum berlayar, mereka akan melucuti pakaian orang-orang Afrika tersebut yang telah mereka tangkap dan mencukur kepala mereka. Kemudian memasukkan semuanya ke geladak kapal dan mimpi buruk baru saja dimulai. Setelah mereka mengumpulkan ratusan orang-orang Afrika untuk dijual dan memasukkan mereka ke kapal, mereka ditempatkan di geladak paling bawah yang tidak mungkin ditempati oleh banyak orang. Banyak dari mereka yang tidak selamat. Mayoritas budak yang ditangkap, 2/3-nya adalah laki-laki. Di kapal tersebut juga terdapat wanita dan anak-anak. Mereka ditempatkan terpisah dari laki-laki dan berada di dek atas serta tidak dirantai. Namun mereka tetap juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka diperkosa dan mengalami berbagai pelecehan seksual yang dilakukan oleh para kru kapal. Akibat dari perlakuan tersebut, beberapa budak wanita saat memasuki dunia baru banyak yang hamil. Budak laki-laki mengalami penderitaan yang berbeda dengan cara yang lebih mengerikan. Budak laki-laki mengalami penderitaan yang berbeda dengan cara yang lebih mengerikan. Mereka ditempatkan dalam satu dek dengan ratusan budak lainnya. Hampir-hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Ruangan yang sempit ini memiliki ketinggian yang berbeda tergantung masing-masing kapal. Kapal yang paling kecil memiliki ketinggian 10 inci, yang tertinggi masih di bawah 5 kaki atau 1,5 meter. Kondisi tersebut menyulitkan para budak untuk bergerak. Mereka dirantai ke sesama budak, hidup dalam kondisi yang gelap dan di tempat yang sempit. Kondisi tersebut mereka jalani sepanjang perjalanan yang akan dilalui lebih dari seminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Namun kadangkala mereka diberikan kesempatan 1 jam sehari untuk peregangan di atas dek. Kemudian disemprot menggunakan air untuk membersihkan badan mereka. Hal itu bukan sebuah bentuk kebaikan dari para kru kapal, namun hanya tugas dari para sipir untuk memastikan para tahanan selamat sampai tujuan. Penyakit menjadi salah satu penyebab utama kematian para budak di dalam kapal. Laki-laki yang berada di tempat yang sempit tidak memiliki sanitasi yang memadai atau ruang untuk toilet yang memadai. Jika mereka muntah karena mabuk laut, mereka tidak bisa membersihkan tubuh mereka dari muntahannya. Dan jika mereka membutuhkan buang air besar, mereka harus buang air besar di tempat mereka berada dan berbaring berjam-jam di kotoran mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan penyakit merajalela dalam kapal budak yang sering terjadi, juga wabah penyakit
seperti disentri, cacar, malaria, penyakit kuning, influenza, dan campak, sehingga menyebabkan banyaknya kematian akibat buruknya kondisi di kapal. Sedangkan mereka yang selamat, kondisi mereka sangat lemah dan dalam kondisi yang sakit. Mereka cuma mendapatkan sedikit makanan untuk mengembalikan tenaga mereka. Budak yang berada di atas kapal beruntung menerima makanan 2 kali sehari. Namun setelah dipastikan bahwa makanan tersebut cukup untuk para kru kapal, mereka akan menerima nasi sedikit ditambah kacang serta ayam dalam porsi yang kecil, dan juga 1 liter air agar mereka tetap hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Orang-orang Afrika yang mampu tetap bertahan dari penderitaan tersebut benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang saat ini. Penyiksaan secara fisik dan psikologis, hukuman dan pelecehan sangat mengerikan. Banyak juga dari mereka untuk mencoba bunuh diri dengan melompat dari kapal atau dengan tidak makan berhari-hari. Di sisi lain, kehilangan budak berarti kehilangan uang bagi kapten kapal maupun kru kapal. Jadi, penculik mereka tidak akan membiarkan para budak bebas ataupun mati. Budak yang mencoba bunuh diri dengan tidak makan, mereka akan dipaksa untuk makan. Para kru akan membuka mulut budak tersebut dengan paksa menggunakan alat yang disebut speculum aurum dan memaksa mereka untuk makan. Para budak akan dihukum berat untuk setiap upaya bunuh diri atau pelanggaran. Metode yang sering dipakai untuk penyiksaan budak dengan menggunakan sekruk jempol, kemudian mencabut dengan menggunakan cambuk yang berekor banyak, yang didesain untuk memberikan efek rasa sakit maksimal yang akan menyayat-nyayat kulit korban secara brutal. Beberapa kru juga akan menaburkan garam laut ke dalam lukanya yang menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Hal ini bertujuan agar budak-budak yang kuat menjadi lemah dengan rasa sakit yang telah dideritanya dan kelaparan serta dehidrasi. Setiap upaya perlawanan yang mungkin terjadi tidak akan pernah berhasil. Membicarakan tentang pemberontakan atau perlawanan para budak sering diatur oleh para wanita karena posisi mereka berada di dek paling atas yang membuat mereka bebas bergerak yang tidak dimiliki oleh para budak laki-laki. Sayangnya, mereka tidak ada yang berhasil. Pimpinan komplotan akan dihukum dengan keras. Kadangkala pemberontakan berhasil dan beberapa orang Afrika bisa menyelamatkan diri dari perbudakan yang telah menunggu mereka di dunia baru mereka. Pemberontakan yang paling terkenal terjadi di kapal La Amistad menjelang berakhirnya periode perdagangan budak transatlantik di tahun 1839. Budak-budak yang berada di kapal La Amistad bangkit dan melawan para penculik. 53 orang budak Afrika berhasil mengambil alih kapal dengan membunuh juru masak dan kapten kapal, dan tetap membiarkan navigator kapal tetap hidup supaya mereka bisa berlayar pulang. Alih-alih sang navigator mengarahkan kapal mereka pulang, sang navigator justru mengarahkan kapal supaya terlihat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka pun berhasil ditangkap. Peristiwa mengejutkan terjadi di pengadilan Amerika Serikat yang akhirnya memutuskan bahwa para budak tidak pantas untuk ditangkap. Hal itu menjadi momen penting dalam penghapusan perbudakan. Namun, selama 3 abad perdagangan budak transatlantik, banyak sekali orang-orang Afrika tak berdaya berhadapan dengan kapal-kapal yang menculik mereka. Sedangkan mereka yang berhasil selamat dari perjalanan neraka ini, yang melewati benua Atlantik dan apa yang akan menunggu mereka di pelabuhan berikutnya juga tidak lebih baik. Mereka dijual belikan dalam kehidupan sebagai budak kepada orang-orang kulit putih yang kejam dan perjalanan yang sangat berliku-liku. Banyak yang berharap perjalanan mereka berakhir di kapal yang membawa mereka ke mimpi yang lebih buruk.